Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Amrul Pamungkas, NIM 012031 dari kelas teori A. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji independent sample test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, konsep dasar uji independent sample test. Uji independent sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian syarat uji statistik parametrik normal dan homogen. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan total lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Sebelumnya saya sudah menyiapkan 20 data hasil belajar bahasa Jawa kelas A dan kelas B. Selanjutnya saya akan ke SPSS, kemudian ini kita kasih nama hasil. Yang kedua kelas. Nah, labelnya kita kasih yang pertama hasil belajar bahasa Jawa. Kemudian yang kedua kita kasih kelas lagi. Lalu kita value-nya kita ubah atau dikasih 1. Kemudian kelas A kita add. Kemudian yang kedua value-nya 2, kelas B. Lalu kita oke. Kita add dulu terlebih dahulu, lalu kita oke. Nah, ini kita centerkan sama center. Lalu ke data view. Nah, data yang tadi kita copy terlebih dahulu yang kelas A. Kita copy, kita paste yang di hasil. Kemudian kelas B juga kita copy. Kita paste di bawahnya. Kemudian kelasnya kita juga copy yang kelas A dulu. Yang kelas B juga. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita ke analyze, lalu kita compare means, kita cari independent sample test. Nah, akan muncul seperti ini. Hasil belajar bahasa Jawa kita ubah ke tes variabel. Kemudian yang kelas kita grouping variabel. Lalu ke define group. Ini kita kasih 1. Kemudian yang grup 2 kita kasih 2, lalu kita continue, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Output yang pertama ini grup statistik, yaitu hasil kelas A, responden 20, minnya atau rata-rata 77 sekian, standar deviasinya sekian, standar error min sekian. Kemudian kelas B, responden 20, nilai rata-rata atau min 73 sekian, standar deviasinya sekian, dan standar errornya sekian. Kemudian output yang kedua ini independent sample test, yang mana dibacakan signifikan totalnya hasilnya seperti ini. Equal variance assumed yaitu 0,211, dimana sebelumnya saya akan membacakan jika atau dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan total
lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan. Nah, hasilnya ini lebih dari 0,05. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ini hasilnya 0,211. Maka kesimpulannya yaitu hasil ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada antara hasil belajar bahasa Jawa kelas A dan kelas B. Sekian video dari saya atau tutorial cara mencari uji sampel test. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.